itu kalau nggak satu kali atau dua kali dalam setahun. Nah, kebetulan di akhir atau penghujung tahun ini saya membuat satu mini album lagu-lagu saya yang dinyanyikan oleh Richelle Cheris yang tadi didengarkan oleh teman-teman media semua. Itu adalah 4 lagu dari 5 lagu yang ada di dalam album dari Richelle. Jadi pada hari ini Richelle menyanyikan tadi yang sudah dirilis di semua platform media. Tadi ada apa aja di judulnya? Ada Kau Kan Bahagia, Sahabat Setia, Negeri Indonesia, dan Itulah Indonesia. Kenapa pilihannya? Sebenarnya waktu di awal itu saya membuat project album itu ada sekitar 10 penyanyi gitu ya. Dan Richelle sekarang usianya berapa? 8 tahun. Nah, Richelle ini termasuk yang salah satu yang termuda gitu, dan waktu itu kita mulai di bulan Juli itu baru 1 lagu. Kemudian karena saya lihat dia mampu untuk punya kesempatan lebih, akhirnya saya berikan lagu-lagu lagi sampai akhirnya nggak terasa menuju akhir tahun ini ternyata sudah sampai terkumpul 5 lagu. Jadi akhirnya ketika sudah 5 lagu saya bilang, yaudah deh kita keluarkan mini album aja. Gitu. Tadinya nggak pernah terpikir gitu. Istilahnya uji coba lah gitu. Dari semua anak-anak yang berbakat di Voice of Indonesia, dan saya lihat Richelle punya bakat ini yang luar biasa ya. Kesulitannya adalah Richelle itu sebenarnya Richelle sekolah di mana? Dan Santa Lorenza Sekolah Oke, Asanta Lorenzia. Nah, yang kesulitan saya adalah karena Richelle tuh setiap hari itu di sana berbahasa. Oh iya, bahasa yang diajarkan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah itu, jadi ketika ngajarin lagu-lagu yang kayak tadi gitu, ada beberapa lagu Indonesia agak sulit gitu, karena sepolos itu dia bertanya ke saya, ini artinya apa gitu. Padahal menurut saya itu tadi itu dia ketawa. Karena padahal menurut saya tadi itu bahasanya udah sangat gampang ya, bahasa tentang mencintai orang tua, mencintai teman, pemandangan apa gitu, tapi dia benar-benar nggak mengerti di awal gitu. Jadi mengajarkan itu sih yang sulit gitu. Dan untungnya setelah dikasih tahu dia baru mulai mengerti, dan sempat di beberapa bulan pertama ini kita udah promo kemarin di Jakarta, kemudian kita berangkat kemarin kita sempat promo di Bali juga membawakan lagu-lagu tadi. Gitu. Richelle, berarti mengatur pernafasannya untuk nada tinggi, nada ya. Karena kalau mereka ini kan bergabung di Voice of Indonesia itu kalau jam lesnya itu kan setelah jam sekolah. Jadi mereka sekolah dulu, jadi ketemu saya tuh selalu sore. Dimana kalau sore itu tuh mereka udah panas gitu kan, karena seharian udah main-main, udah teriak-teriak gitu. Jadi udah panas nih kalau nyampe ketemu saya. Nah kalau kayak tadi jam segini nih masih baterainya masih 5 watt nih, jadi belum panas gitu. Itu sih kadang-kadang itu kendalanya. Kalau saya tuh bukannya saya bilang udah jago banget ya, tapi karena saya lumayan banyak di Voice of Indonesia itu udah banyak mengeluarkan istilahnya bakat-bakat yang sekarang ada di belantika atau kancah dunia musik di Indonesia. Jadi nggak butuh waktu yang lama buat saya melihat bahwa anak ini punya bakat untuk bisa tampil di industri musik Indonesia toh. Dan ketika saya lihat Richelle itu ada gitu. Karena ada orang yang bisa penyanyi, banyak penyanyi, tapi nggak banyak yang bisa menjadi entertainer. Nah, Richelle tuh punya the whole package. Dia punya paket itu. Dia bisa nyanyi, tapi juga bisa jadi seorang entertainer. Kalau saya sih berpikir bagaimanapun mereka-mereka yang seusia Richelle gini punya pangsanya ya. Karena khususnya kayak sekarang kan kalau di sekolah SD itu ada lomba yang diadakan sejak tahun tuh FLS 2N, di mana mereka menyanyikan lagu-lagu anak-anak itu. Kadang-kadang udah nggak ada lagi. Selain lagu-lagu dulu itu kan lagu-lagu Sherina gitu. Tapi sekarang udah makin banyak karena ada lagu-lagunya Queen Salma, ada lagu-lagunya Naura. Tapi Naura pun sekarang juga udah dewasa gitu. Jadi sekarang kita butuh yang kayak Richelle nih. Gitu. Makanya saya pikir saya tetap berusaha hadir di, walaupun mungkin porsinya di dunia musik itu nggak terlalu banyak, tapi ini pasti akan jadi sesuatu yang dibutuhkan. Gitu.
idola Indonesia. Ya. Karena di lagu-lagu yang dua lagu yang unsur Indonesia itu saya menginsert ada beberapa bahasa daerah. Jadi bayang ya, maksudnya bahasa Indonesia aja dia udah belibet gitu ya, bingung artinya, apalagi tiba-tiba ada bahasa daerah gitu ya. Kadang-kadang kalau ngajarin ke anak-anak seperti usianya Richel gini, kalau saya lagi ngajarin medley daerah ke mereka, dia tuh kalau ngeliat teks tuh dia bisa nanya gini, ini what language, ini from what nation gitu, sepolos itu. Karena mereka pikir ini dari negara mana sih gitu, mereka nggak tahu itu bahwa ini dari Jawa atau dari Batak atau dari Irian, mereka nggak tahu. Mereka benar-benar kurang ya, gitu. Sekarang itu kurang dengan pendidikan musik. Gisel, Tapi memang Rizal ini ya energik sekali. Itu berapa kali terus seminggu ketemu berapa kali? Privat sekali, terus choir satu lagi. Jadi seminggu 2 kali ketemu saya. Di luar itu kalau ada latihan khusus karena memang ada event, dia akan ketemu lagi dengan saya gitu. Jadi memang anaknya passionnya di situ sih ya. Gitu. Jadi mau ketemu saya berapa kali pun dia nggak masalah karena dia memang demen gitu untuk menekuni bidang musik. Kalau saya tuh temani dia dengan piano, gitu ya. Richard kan bisa main musik juga nggak? Pernah belajar? Oh, dia juga belajar piano. Musik apa? Piano, kamu belajar piano juga ya? Dia sukanya piano juga. Ya. Oh, Queen sama. kenapa? Alasannya kenapa? Dia bagus, habis itu bisa dalam movie Jumbo. Oh, oke. Karena film yang baru kemarin hits ya, Jumbo ya, jadi Queen sama. Ada Oh, kemarin Richard sempat ikutan apa tuh project film atau Mozaki itu apa? Kemenangan sejati. Apa judulnya? Kemenangan sejati. Kemenangan Sejati. Itu project short movie. Oh, short movie. Oh, jadi dia pernah juga. Saya bahkan nggak tahu kegiatan dia di luar. Dia ada semacam short movie bersama Mozaki ya. Judulnya Kemenangan Sejati. Ya kalau saya juga melihat dukungan dari orang tua ya, karena kadang-kadang ketika anak-anak ini atau terutama Richel gitu ada kegiatan yang lumayan padat gitu, orang tua juga mensupport sekali sih. Latihan kapanpun, jam berapapun, seberapa sering gitu bertemu dengan kami di Voice of Indonesia, selalu didukung, selalu diantar gitu, disupport. Bahkan hari Minggu pun gitu, dia harus hari libur tetap kita latihan ya.